Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak Adra undang adik-adik untuk kita sama-sama nyanyi lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu kepada kami tiap-tiap harinya, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, setelah lagi juga kami akan beribadah, Tuhan berkati kami dan ibadah kami dari awal sampai hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, setelah lagi juga kami akan memberikan persembahan, karena Tuhan juga boleh berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu All Things Bright and New. Great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flowers that open, each little bird that sings, God made their glowing color and made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Baik adik-adik, sekarang kita ingin menyembah Tuhan. Kakak Adra undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dan ketika menyembah Tuhan, jangan lupa untuk angkat tangan kanannya. Mari kita angkat pujian, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita ingin menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, kami menyanjungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah Tuhan Yesus kami yang selalu mengasihi kami. Ya Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Dadah! Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita, namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersatu dalam doa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa. Engkaulah Tuhan kami yang lagi disembah dan dimuliakan, terpujilah namamu, Engkau yang besar dan mulia. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, dan juga pagi hari ini kami boleh dipersiapkan untuk mendengarkan cerita. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik di rumah yang mendengarkan cerita, agar adik-adik boleh sungguh-sungguh dan fokus, dan kami mengusir segala roh jahat yang mengganggu. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya cerita ini dapat memberkati adik-adik di rumah, dan papa mama yang mendampingi adik-adik boleh diberikan hikmat daripadamu. Kami serahkan semuanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Vanessa punya gambar nih adik-adik. Adik-adik bisa lihat, gambar ini adalah seekor hewan. Ini hewannya kayak kuda, tapi ini bukan seekor kuda adik-adik, tapi ini adalah seekor keledai. Kalau kita tahu Tuhan pasti ciptain semua binatang atau hewan itu tidak bisa berbicara. Tapi di cerita kakak hari ini ada seekor keledai yang bisa berbicara adik-adik. Kira-kira keledainya ini berbicara terus dia ngomong apa ya adik-adik? Yuk kita tonton videonya sama-sama ya adik-adik. Jadi pada suatu hari, bangsa Israel ini berkemah dekat dengan kerajaan Moab. Lalu adik-adik, ada seorang raja, yaitu Raja Moab. Raja Moab ini takut jika nanti kerajaannya ini akan diserang oleh bangsa Israel. Lalu dia pun akhirnya berpikir, dan akhirnya dia berpikir untuk mengirimkan orang untuk memanggil Bileam datang ke Moab, agar bisa mengutuki bangsa Israel. Dan orang yang pergi ini pun membawa hadiah agar Bileam pun mau ikut ke Moab. Dan ketika mereka sudah sampai, mereka bertemulah dengan Bileam dan menyampaikan pesan Raja Moab kepada Bileam. Lalu Bileam pun meminta orang-orang itu untuk menginap dulu, lalu besoknya Bileam akan memberikan jawaban. Nah, ketika pada malam hari, Bileam ini berdoa dan Tuhan pun berbicara kepada Bileam agar tidak pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, keesokan harinya adik-adik, Bileam pun bilang sama orang-orang utusan Raja Moab kalau dia tidak mau pergi ke sana karena dia tidak mau mengutuki bangsa Israel. Karena Tuhan sudah berkata kepada Bileam untuk tidak pergi. Lalu Raja Moab pun tahu, dan Raja Moab ini menyuruh lagi dan menyuruh para utusan ini membawa hadiah lebih banyak lagi. Dan ketika mereka bertemu Bileam pun dan menyampaikan lagi, Bileam pun tetap tidak mau ikut ke Moab karena Bileam pun taat apa yang sudah Tuhan katakan.
Lalu Bileam pun berdoa dan Tuhan berfirman lagi kepada Bileam untuk pergi bertemu Raja Moab. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada Bileam. Akhirnya adik-adik, keesokan harinya berangkatlah Bileam dengan menunggangi seekor keledai. Dia pergi, dia menunggangi seekor keledai ini berjalan. Lalu ketika saat dalam perjalanan, keledainya pun ini berhenti, tidak mau berjalan. Keledainya tiba-tiba berhenti dan Bileam pun bingung. Lalu Bileam pun marah sama keledai ini. Dan keledai ini dipukul sama Bileam banyak 3 kali. Tuh lihat adik-adik. Keledainya dipukul sama Bileam dan sampai akhirnya keledai itu jatuh. Lalu Bileam pun turun dari tunggangan keledai itu. Dan tiba-tiba Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dia bisa berbicara dan dia bilang, "Kenapa kamu memukul aku?" Bileam pun kaget adik-adik. Dia bilang, "Karena kamu tidak taat kepadaku. Kalau aku membawa pedang, aku akan membunuhmu." Lalu adik-adik, keledainya ini bilang lagi, "Apakah aku bukan keledai yang baik? Pernahkah aku tidak taat kepada Tuhan?" Lalu adik-adik, Bileam pun akhirnya diam dan menyadari. Lalu dia berkata, "Belum pernah." Nah, tiba-tiba adik-adik muncullah malaikat yang berdiri di depan Bileam. Lalu Bileam pun tersungkur dan gemetar ketakutan. Malaikat itu pun bertanya, "Kenapa kamu memukuli keledaimu 3 kali? Keledai itu telah menyelamatkanmu, sebab Allah tidak senang kamu pergi ke Moab." Bileam pun berkata, "Aku telah melakukan kesalahan. Aku tidak melihat engkau. Kami akan kembali pulang saja ke rumah." Lalu malaikat ini pun berkata, "Kamu boleh pergi ke Moab, tetapi engkau hanya berbicara apa yang Allah katakan kepadamu." Dan akhirnya adik-adik, Bileam pun pergi lagi melanjutkan perjalanannya. Dan ketika Bileam pergi ke Moab, Allah pun berbicara kepadanya untuk memberkati bangsa Israel. Kemudian Bileam pun akhirnya memberkati semua para bangsa Israel ini adik-adik. Kita udah dengar kan cerita seekor keledai yang bisa berbicara kepada siapa adik-adik? Bileam. Ya adik-adik, kalau udah kita dengar ceritanya tadi, untuk pelajarannya adik-adik di rumah itu, Tuhan tuh mau kita jadi anak yang taat dan juga takut akan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Lihat aja kayak tadi, seekor keledai bisa berbicara, padahal kan seekor hewan ataupun binatang tidak diciptakan untuk berbicara. Nah, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita bisa lihat ada seekor keledai yang bisa berbicara. Nah, Tuhan itu mau kita jadi anak yang taat. Kira-kira kalau jadi anak taat tuh harus gimana sih adik-adik? Ya, harus mendengarkan perkataan papa mama. Kalau misalnya disuruh makan atau disuruh istirahat ataupun tidur, kalau udah waktunya tidur, adik-adik harus apa? Harus taat mendengarkan papa mama. Gak boleh apa? Melawan. Nah adik-adik, Tuhan tuh biasanya punya banyak cara. Kalau kita misalnya nggak jadi anak taat, kita nggak denger-dengeran, biasanya apa? Kita dinasehati sama siapa? Pendeta, atau papa mama, ataupun kakak, adik, maupun teman-teman adik-adik. Nah, Tuhan tuh pokoknya selalu punya banyak cara untuk mengingatkan adik-adik melalui orang-orang yang berada di sekitar adik-adik. Ya, itu aja cerita kakak untuk hari ini. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 150 ayat 2. Itu, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
Ya, itu aja cerita kakak untuk minggu ini. Sekarang kita akan menyelesaikan ibadah kita. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan, Allah kami yang maha kuasa, yang besar, yang layak diagungkan dan dipuji. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya menolong kami. Kami mengucap syukur firman Tuhan yang boleh didengarkan maupun ditonton oleh adik-adik di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati cerita ini dan adik-adik di rumah boleh menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati supaya dia semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan maupun jadi anak yang taat, baik juga kepada papa dan mama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan adik-adik di rumah selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan boleh memberkati papa mama yang mendampingi adik-adik. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan juga. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.